Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Indriani Farisa, mahasiswi STAI Tanbelo Hofilin Banjarnegara. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan sedikit mengenai upaya dan strategi pemberantasan korupsi. Korupsi merupakan upaya memperkaya diri sendiri atau suatu kelompok yang secara hukum bersumber dari keilegalan, di mana tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak terpuji dan tentunya berdampak bagi seluruh pihak. Dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 27 dijelaskan bahwa janganlah kita mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan kepada kita. Apabila kita mengkhianati amanat-amanat yang telah diberikan kepada kita, kita merupakan sama saja dengan mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Kata berkhianat di sini merujuk pada orang yang memiliki wewenang khusus dalam menjalankan kepercayaan serta mensukseskan cita-cita negara, malah menyalahinya dengan berbuat korupsi dan seenaknya sendiri memakan harta yang bukan haknya. Atas dasar perbuatannya tersebut, keimanan mereka pun dipertanyakan. Pasalnya, hanya orang yang berimanlah yang dapat menjalankan amanat dan memegangnya dengan baik, sedangkan mereka yang berbuat korupsi tidak melakukannya. Ini merupakan hal yang meresahkan. Bukan semata mencurangi negara saja, melainkan dapat menjadi faktor penghambat kemakmuran serta kesejahteraan rakyat. Sejarah perlunya pemberantasan korupsi telah dirasakan semenjak masa pemerintahan Presiden Soeharto, yaitu pada masa Orde Baru. Nah, pada masa ini Presiden Soeharto memimpin sendiri direalisasikannya pemberantasan korupsi. Dengan beliau berkata, seharusnya tidak ada keraguan, saya sendiri yang akan memimpin. Nah, pada pemerintahan ini merupakan pemerintahan yang panjang dengan peraturan yang banyak, sehingga Presiden Soeharto mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan maksimal penjara seumur hidup dan maksimal denda 30 juta. Kecurangan yang telah terjadi akibat tindak pidana korupsi semakin memperlemah fungsi pengawasan organ negara. Hingga Muhammad Hatta menciptakan wacana bahwa kejahatan korupsi merupakan kejahatan yang telah membudaya di Indonesia. Hingga ahli sejarah J.J. Rizal mengungkapkan bahwa pada masa itu Muhammad Hatta merasa cita-cita negara telah dikhianati. Lebih parahnya lagi, seperti diberikan fasilitas padahal tidak ada kompromi di dalamnya. Pemberantasan korupsi yang sama sekali dirasakan tidak membaik ini dan tidak bisa ditangani dengan efektif membuat lembaga independen bernama Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK didirikan pada tahun 2002 oleh Presiden wanita yaitu Megawati Soekarno Putri karena ketidakmampuan dalam penangkapan institusi kepolisian dan kejaksaan yang terlalu kotor pada masa itu. Dalam usaha pemberdayaan, Komisi Pemberantasan Korupsi telah didukung oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat strategis. Yang pertama yaitu ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketentuan nomor 2 yaitu ketentuan Komisi Pemberantasan Korupsi yang berwenang dalam melakukan penyidikan, serta penuntutan terhadap penyelenggara negara tanpa adanya hambatan prosedur suatu apapun. Ketentuan nomor 3 yaitu ketentuan tentang pertanggungjawaban dari Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik serta menyampaikan secara terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, kepada DPR RI, serta kepada BPK. Ketentuan nomor 4 yaitu ketentuan mengenai pemberatan ancaman pidana pokok kepada anggota dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang berlaku korupsi, serta ketentuan yang terakhir yaitu ketentuan tentang pemberhentian tanpa syarat kepada anggota atau karyawan dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah berlaku pidana korupsi juga. Selanjutnya adalah menilik strategi pemberantasan korupsi (ICAC). ICAC merupakan lembaga independen pemberantasan korupsi yang berada di negara Hong Kong. Dibandingkan dengan negara Indonesia, negara Hong Kong sempat mengalami tindakan korupsi yang sangat akut.
hingga mencapai 99,90% merupakan keterlibatan dari kejaksaan dan kepolisian. Pada masa 1974, akhirnya negara Hong Kong melakukan pemecatan secara merata terhadap kejaksaan dan kepolisian tanpa pandang bulu. Bertrand, selaku mantan komisioner ICAC, menyampaikan bahwa ada 7 elemen penting yang harus dilakukan ketika pemberantasan korupsi ini dijalankan. Yang pertama yaitu kemauan politik. Yang kedua yaitu elemen nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang harus tegas. Yang ketiga, strategi nasional. Yang keempat, implementasi yang terkoordinasi. Yang kelima yaitu dukungan publik. Yang keenam yaitu elemen sumber daya yang harus besar. Yang terakhir adalah stamina. Selanjutnya yaitu pemberantasan korupsi di Indonesia. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia yaitu melalui peran serta pemerintah dan peran serta masyarakat. Peran serta pemerintah yaitu dengan melakukan pencegahan, penindakan, serta edukasi kepada masyarakat. Yang peran serta masyarakat yaitu melalui peran media dan perannya secara kegiatan langsung seperti MTI atau Masyarakat Transparansi Indonesia dan ICW, Indonesian Corruption Watch. Korupsi merupakan tindakan kejahatan penuh kelicikan yang merusak persendian berbangsa dan bernegara. Sangat diperlukan strategi dan langkah yang serius untuk menyelamatkan negara Indonesia ini dari tindak pidana korupsi. Sebagai generasi penerus bangsa, sudah saatnya kita untuk melestarikan pendidikan anti korupsi dan mensukseskan cita-cita negara Republik Indonesia ini untuk kemudian makmur dan sejahtera yang nyata untuk menyelamatkan Indonesia. Korupsi harus bisa diminimalisir walau prosesnya secara bertahap. Siapa tahu bahwa jiwa-jiwa yang bersih sekalipun dapat terseret serta tergiur untuk melakukan tindak pidana korupsi. Dan betapa ngerinya ketika seorang hakim telah diberikan hadiah sesuatu yang spesial dari tindak pidana korupsi ini dan dinilai sebagai bentuk kedermawanan. Coba betapa ngerinya negara Indonesia ketika penegak hukumnya saja menjadi pemaaf, sehingga suap-suap itu menjadi bentuk dari kedermawanan. Sungguh menyakitkan bagi negara Indonesia yang cita-citanya telah terhianati ini. Sangat dibutuhkan pemimpin negara yang tegas untuk menyelamatkan bangsa dan negara Indonesia dan melumpuhkan calon-calon tindak pidana korupsi beserta tindakan yang sangat tidak terpuji ini. Sekian penjelasan dari saya selaku mahasiswa sekaligus rakyat dalam melestarikan dan menyuarakan pendidikan anti korupsi untuk negara Indonesia yang nantinya semoga saja makmur dan sejahtera asli. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.